Suamiku, setelah kau mati, aku mengadopsi anaknya Kakak Arya. Sekarang dia sudah mendapat jabatan Kakak Bayu, juga di bawah dukungan kediaman Adipati Agung Kirana. Jabatannya mencapai Perdana Menteri. Sari, apa yang kau lakukan? Tentu aku mengantarmu ke alam baka. Apa katamu? Kau pikir aku kakakmu? Sebenarnya aku adalah Adit, suamimu. Tidak mungkin. Dia sudah mati. Tiba-tiba muncul kakak kembar yang diadopsi. Apa kau tidak pernah curiga? Ini hanya rencanaku, memanfaatkan rasa bersalahmu, mengantarku naik ke langit awan. Kau adalah Adit. Dasar bodoh, aku dan suamiku adalah sahabat sejak kecil. Saat kau menikah ke sini, anakku Arya sudah berusia 5 tahun. Agar Arya bisa naik jabatan dengan lebih baik, itulah sebabnya dia diadopsi olehmu. Seluruh rumah ini, hanya kau satu-satunya yang bodoh. Yang dibodohi. Sekarang keluarga Wibowo semakin besar, sudah waktunya kau mati. Aku akan membunuh kalian. Jika ada kehidupan selanjutnya, pasti kalian, darah dibalas darah. Aku tidak mati. Nyonya, celaka. Kamu juga tidak mati. Aku baik-baik saja, untuk apa mati? Tuan menantu yang meninggal? Dia pergi ke wilayah selatan. Dia dihadang perampok. Sepertinya aku terlahir kembali 3 tahun yang lalu. Hari ketika kabar kematian Adit datang. Di kehidupan sebelumnya aku tidak pernah menyangka. Ternyata Adit pura-pura mati sebagai skenario. Semua karena kamu, si manja sialan. Kamu telah membunuh adikku. Kamu harus mati untuknya. Nyonya, Anda keliru. Nyonya tidak mungkin menyakiti tuan menantu. Kamu, minggir, semua salahmu. Kamu melarangnya memiliki selir. Bagaimana mungkin dia pergi ke wilayah selatan? Karena kesal, lalu bertemu perampok kejam. Perampok kejam. Mereka ternyata sudah lama menjebak. Sayangnya akting yang buruk sekali. Di kehidupan sebelumnya aku tidak menyadarinya. Kamu benar-benar harus mati. Kamu berani memukulku? Kamu membunuh adikku. Apa kamu juga ingin membunuhku? Kamu wanita kejam berhati hitam. Kamu... Belum lagi, kehidupan mewah keluarga Wibowo sekarang, semua bergantung pada maharku. Coba kita lihat. Suamiku sekarang belum diketahui nasibnya. Bagaimana kamu bisa mengutuknya? Ini jimat pelindung yang kamu berikan padanya. Dia tidak pernah melepasnya. Mana mungkin palsu. Pandai benar bermain sandiwara. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu oleh kalian seperti ini. Kalau hidup, harus ada orangnya. Kalau mati, harus ada jenazahnya. Aku tidak melihat mayatnya. Aku tidak akan percaya, karena ibu mertua begitu khawatir pada suamiku. Kalau begitu, pergilah ke ruang doa. Berdoa untuknya. Kirana, kamu mau memberontak? Kamu si manja? Karena kamu ingin mati, aku akan mengantarmu mati. Pergi ke wilayah selatan, bunuh orang ini untukku. Ini setengah uang muka. Tenang saja, Nona. Aku pembunuh bayaran terhebat di dunia. Tidak ada yang selamat dariku. Nyonya, mayat tuan muda telah dikembalikan. Kita sudah sepakat pura-pura mati untuk menjebak. Laporkan, jasad tak ditemukan. Buat makam simbolis. Bagaimana bisa dia benar-benar mati? Tidak mungkin, Adit tidak mungkin mati. Anakku. Aditku? Nyonya besar menangis histeris di sana.
Kenapa kau tidak khawatir sama sekali? Sari. Kesenangan karena suami mati. Kau tidak mengerti. Celaka. Nyonya mungkin terlalu terpukul. Gila kan? Aditku, seharusnya tidak pernah. Tidak seharusnya menikahi. Pembawa sial itu masuk. Kau pembawa sial. Jika bukan karena Adit bersikeras, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Wanita, garang masuk. Si manja kau telah membunuh anakku. Aku akan membunuhmu. Ibu, kenapa kau begitu emosi? Bukankah kau sudah tahu? Apa Adit sudah mati? Atau jangan-jangan, yang kemarin, kau bohong padaku? Kau memang pintar bicara. Si manja, kau bunuh anakku. Aku akan mati bersamamu. Berhenti. Suamiku, kau tidak mati? Adit, aku tahu kau tidak apa-apa. Ibu, aku bukan Adit. Aku Bayu. Bayu. Siapa Bayu? Aku dan adik Adit adalah saudara kembar. Karena kembar dianggap sial, aku dibuang sejak kecil. Kali ini, aku kebetulan mendapat jabatan pejabat cadangan. Dalam perjalanan ke ibu kota, aku dengar kabar Adit celaka. Lalu aku mengatur orang untuk mengirim jenazahnya pulang. Sepertinya pembunuh bayaran gagal. Yang ini hanya tumbal. Si tukang sampah ini. Dia bilang dirinya. Pembunuh bayaran terhebat di dunia. Bayu adikmu mati sangat mengenaskan. Semua salah adik iparmu. Dialah yang membunuh Adit. Kau harus menuntut keadilan untuknya. Ibu, meskipun ini ada hubungannya dengan adik ipar, tapi yang membunuhnya bukan dia. Namun, aku sudah membawa pembunuhnya. Di penginapan, dialah yang membakar adik keduaku sampai mati. Katakanlah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia. Dialah. Omong kosong. Aku tidak pernah melihat adik kedua. Mana mungkin aku menyuruhmu membunuh? Kamu, saat itu sudah gelap. Kau juga menutupi wajahmu, tapi aku ingat suaramu. Dan perhiasan rambut di kepalamu. Untungnya hari itu. Untuk mencegah pembunuh bayaran itu gagal, aku siapkan antisipasi. Aku meniru suara Citra. Sengaja memakai perhiasan kesukaan Citra. Gaya perhiasan rambut. Tidak mungkin. Citra adalah istriku. Dia tak punya alasan. Istri. Jadi, kakak. Karena kau dibuang sejak kecil, kau dendam. Maka kau suruh nyonya menyewa pembunuh. Supaya sah mewarisi harta keluarga Wibowo. Jika aku berniat begitu, disambar petir. Meski kakak tak berniat, tak bisa mencegah pasangan hidup, penjaga. Wanita jahat ini tangkap. Dia harus bayar dengan nyawa suamiku. Aku mau dia mati untuk suamiku. Adik ipar yang sembarangan menuduh dan langsung mau bunuh. Itu baru pertama kali aku lihat. Pantasan adik kedua sampai pergi ke wilayah selatan untuk menghindarimu. Kalau dia tidak pergi kali itu, dia pasti tidak akan mati. Betul, semua gara-gara kamu si manja ini. Semua gara-gara kamu, wanita kejam ini. Kalian semua, diamlah. Meskipun adik kedua kecelakaan itu karena adik ipar, tapi kejadian seperti ini tentu adik ipar juga tidak ingin melihatnya, kan? Alasan kalian menuduhku sungguh sama dengan kehidupan sebelumnya. Persis sama. Sayangnya, di kehidupan ini, aku tidak akan merasa bersalah lagi. Apa yang kalian bicarakan? Ada pencuri yang mencuri setiap hari, tapi mana mungkin ada yang berjaga setiap hari. Sekarang pelaku sebenarnya ada di depan kalian. Kalau kalian tidak mau melaporkan ke polisi, maka aku terpaksa membalaskan dendam suamiku sendiri. Adik ipar, aku sungguh bukan pelakunya. Kamu, si manja, berani membunuh di depanku? Tunggu. Aku ingat sekarang. Kirana kamu sudah gila. Iya, aku sudah gila. Sejak suamiku meninggal, aku jadi gila. Aku berjanji pada suamiku, aku akan membalaskan dendamnya. Sekarang giliranmu. Kau mau membunuh untuk tutup mulut atau membalaskan dendam Adit? Menurutku tadi si pembunuh jelas-jelas menunjuk padamu. Adik ipar membunuh si pembunuh itu sudah cukup terhadap kakak ipar kau berani main hakim sendiri. Aku Putri Adipati Agung Kirana, meskipun kubunuh kalian semua percaya tidak, aku tidak perlu menanggung akibat apapun. Tenanglah kalian semua adik ipar karena si pembunuh sudah mati. Perkara ini selesai sesama keluarga.
Tidak perlu saling menyerang, kan? Suamiku, lihatlah. Mereka semua menggangguku janda sebatang kara ini. Seandainya kau masih ada, kau pasti akan membantuku kan? Sudahlah, karena suamiku sudah pergi. Sari, siapkan mahar. Kita harus pergi dari keluarga Wibowo. Dia tidak boleh pergi, Mas, maharnya banyak sekali. Adik ipar, jangan marah. Tadi kami yang salah. Meskipun adik kedua sudah pergi, keluarga Wibowo tetap rumahmu. Kalian bilang tadi akulah pembunuh suamiku. Di keluarga Wibowo masih ada tempat untukku. Tentu tidak adik ipar, aku akan seperti adik kedua dulu merawatmu dengan baik. Sungguh. Aku tidak percaya, kecuali kau bersujud di depan suamiku bersumpah padanya. Adik kedua, pergilah dengan tenang, aku akan menggantikanmu, merawat adik ipar dengan baik jika aku melanggar sumpah ini. Disambar petir. Namun, adik ipar, seorang wanita di dunia tetap harus bergantung pada anak. Aku dan suamiku menikah selama 3 tahun, tidak memiliki anak. Nasibku sangat pahit. Anakku, Arya, sekarang berusia 8 tahun, aku bersedia mengadopsikannya kepada adik ipar. Arya, panggil ibu. Aku datang, kalian benar-benar tidak sabar ya, kasihan aku di kehidupan sebelumnya, benar-benar buta hati dan mata. Suamiku belum dingin mayatnya, sekarang bicara soal ini, sepertinya agak terlalu cepat. Tentu anak kakak pasti baik, hanya saja, aku belum tahu watakku, dan dia apakah cocok. Lebih baik observasi dulu beberapa waktu. Baiklah, adik ipar kurang sehat. Kembali ke kamar dulu. Di sini ada kami Arya. Pergi layani ibumu. Ya. Di kehidupan sebelumnya, aku dengan sepenuh hati mendidik Arya. Tidak menyangka, kacang lupa kulit ini, sama sekali tidak bisa dijinakkan. Di kehidupan ini, aku ingin kalian masing-masing, orang yang pernah menyakitiku, semua menderita sengsara. Suamiku, bukankah kau bilang Kirana itu bodoh? Kita bisa memanfaatkan perasaannya terhadap rasa bersalah terhadap mendiang suaminya dengan bantuan maharnya dan kekuatan dari kediaman adipatinya, membuatnya sepenuh hati membantu Arya kita untuk naik. Sekarang terlihat dia tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga sangat licik. Aku bersamanya sebagai suami istri selama 3 tahun, aku tahu betul wataknya. Putri sulung dari kediaman adipati, tampak kuat, sebenarnya lemah, hanya pura-pura berwibawa. Kalian tunggu saja. Apa perlu serumit itu? Asalkan dia memakan mantra pengendali pikiran, dia akan tunduk pada kita. Tidak seperti sekarang, yang tidak terkendali. Ide ini bagus. Tapi aku merasa, sifat si manja ini sepertinya berbeda dari sebelumnya. Kalau begitu kita harus merencanakannya dengan matang. Ibu minum sup dulu. Kau perhatian sekali, beberapa hari ini, kau sibuk melayaniku, kau sudah lelah. Tidak lelah. Tidak sia-sia anakku bekerja keras selama ini, mendapatkan kepercayaannya. Sekarang, di dalam sup ini sudah diberi mantra pengendali pikiran. Dia benar-benar tidak curiga. Melihatmu begitu lelah, bagaimana kalau sup ini kuberikan padamu? Ini untuk ibu, aku tidak bisa meminumnya. Pemberian dari atas tidak boleh ditolak. Apa artinya kau menolak? Kau tidak menganggapku sebagai orang tua, kan? Sungguh pantas dipukul. Ibu, jangan pukul, jangan pukul. Adik ipar, apa yang kau lakukan? Anak ini tidak bisa dibiarkan tanpa didikan. Kenapa? Kakak ipar, kau merasa kasihan? Kalau kasihan, bawa saja kembali. Jangan lagi bicara soal diadopsi. Adik ipar benar. Dia memang perlu dididik. Dasar perempuan jahat, aku tidak mau jadi anakmu. Apa katamu? Arya, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Dia memukulku, dia perempuan jahat. Aku tidak mau jadi anaknya. Ibu, tolong. Adik ipar Arya melayanimu makan. Itu sebenarnya hal baik. Kenapa jadi begini? Dia sayang padaku. Aku juga sayang padanya. Kemari. Mari, anak baik. Minumlah sup ini. Aku akan mengakuimu sebagai anak. Tidak mau, aku tidak mau minum. Arya, dulu aku baik padamu. Tidak kulihat kau menolak seperti ini. Jangan-jangan.
Ada racun dalam sup ini. Adik ipar mana mungkin. Kalau begitu, panggil dokter untuk memeriksa. Kalau tidak, aku tidak tenang. Jika Arya benar-benar berniat jahat ingin mencelakai aku. Meskipun dia anak kecil, aku akan membuatnya membayar. Adik ipar pasti tidak apa-apa. Aku minum, lihat saja. Adik ipar lihat. Kan ku bilang tidak apa-apa. Arya layani ibumu dengan baik. Aku pergi dulu. Aku tidak mau dia jadi ibu. Sebenarnya aku juga tahu, anak itu, Arya, tidak punya niat jahat, hanya ingin melatihnya. Kalau tidak, bagaimana bisa mewarisi gelar Adipati Agung Kirana? Gelar bangsawan maksud adik ipar adalah. Aku adalah putri sah dari Adipati Agung Kirana. Ayah ingin gelarnya diwariskan kepada keturunanku. Siapa anak dari adik ipar? Dialah yang mewarisi gelar. Sayangnya, aku tidak punya anak dan Arya tidak mau jadi anakku. Gelar ini mungkin akan jatuh ke cabang sampingan. Menjadi anaknya bisa mendapatkan gelar. Ini lebih baik daripada di birokrasi merangkak naik sedikit demi sedikit. Aku tidak percaya, kau bisa tahan. Aku bersedia menjadi anak ibu. Aku bersedia jadi anakmu, ibu. Kakak, aku tidak layak. Adik ipar. Tidak, ibu. Aku tahu. Gelar bangsawan kediaman Adipati Agung Kirana kosong. Kau butuh seseorang untuk diandalkan di sisimu. Aku bersedia diadopsi menjadi anakmu, menjadi putramu dan berbakti. Kedepannya, kehormatan dan malumu adalah kehormatan dan maluku. Karena kau punya niat bakti ini, aku bukan orang yang tidak bisa diajak kompromi. Hanya saja, masalah adopsi ini bukan main-main. Harus sesuai aturanku. Baik, Mulai sekarang, kau setiap pagi bangun, harus datang ke sini memberi salam. 3 kali makan harus kau layani sendiri. Selain itu, upacara adopsi ini juga harus resmi. Harus melibatkan kerabat keluarga Wibowo, semua menjadi saksi. semua menurut pengaturan ibu. Anakmu pasti tidak akan mengecewakanmu. Apa? Kau suruh aku panggil dia ibu? Tidak mungkin. Apa dia ini pantas menjadi ibu mertuaku? Pelankan suaramu. Ini hanya siasat sementara. Setelah aku mendapatkan sumber daya Kirana dan kekayaan kediaman Adipati Agung Kirana, nanti, bukankah kita yang menentukan? Kirana, seorang janda. Apa yang bisa dia lakukan? Hal ini, jika ibu mertua tahu, dia pasti tidak setuju. Nanti bagaimana? Aku sudah memikirkannya. Saat upacara adopsi, aku akan menyingkirkannya dulu. Sembunyikan dulu. Setelah semuanya selesai, apa dia bisa menolak? Baik, baik, lakukan saja begitu. Nyonya, kau biarkan mereka berhasil? Mereka tidak akan berhasil. Mencari keturunan. Benar. Aku memang ingin mencari keturunan, asal punya anak. Gelar bangsawan kediaman Adipati Agung Kirana bisa dengan sah, tetap di tanganku. Bayu dan mereka tak bisa berbuat apa-apa. Baik, Hamba akan segera mengaturnya. Nyonya, mereka ini adalah bintang utama di Wisma Hiburan, tidak hanya tampan, dan juga tahu cara menyenangkan. Salam, Nyonya. Apakah ini pertama kalinya Nyonya ke sini? Malam ini, biarkan saya melayani Nyonya dengan baik. keluarlah dulu. Kalian semua keluar. Nyonya, bagaimana kalau biarkan saya menyuruh pemilik untuk mengganti dengan yang lain? Tidak usah. Lebih baik cari cara lain. Kenapa pemilik tidak bilang, langsung ganti orang? Saya akan mencarinya sekarang. Tunggu. Yang ini cukup bagus, ambil dia. Ya.
Nyonya, ini adalah obat yang bisa hamil dalam semalam, dan juga dupa pembangkit gairah. Hati-hati, Nyonya. Saya akan menunggu di pintu. Siapa kamu? Aku adalah kakak peri rubahmu. Kalau kamu, tentu saja, kekasihku. Bersikap manis ya, kakak sayang kamu. Kakak peri rubah, ini kamu yang mencari. Yang penting hanya sekali ini. Anggap saja digigit anjing. Tahan sebentar, pasti berlalu. Rp5.000 keping perak? Tidak kusangka. Beta ternyata cukup berharga. Teratai kecil, kemarin kau melayani tamu penting, pasti lelah. Biarkan ibu memberimu makanan bergizi. Malam ini kau sudah dipesan dari awal. Kau bukan teratai kecil. Siapa kau? Baginda Raja hamba terlambat datang menyelamatkan Baginda. Mohon tuanku menghukum hamba. Ini bukan urusanmu. Soal beta bepergian menyamar, hanya sedikit yang tahu, pasti Pangeran Wijaya yang bermain di belakang. Baginda Raja Pangeran Wijaya ini terlalu sombong. Benar, kan? Pangeran Wijaya berpengaruh besar, licik dan dalam, sekarang belum saatnya. Lanjutkan mencari bukti kejahatannya. Sebelum itu, carikan beta seseorang. Mencari seseorang? Siapa? Seorang wanita. Sari, kau yakin kali ini bisa hamil? Nyonya tenanglah. Ini resep rahasia kesuburan dari zaman dulu, pasti manjur. Bersamanya di ranjang, sangat menyenangkan. Kupikir bisa beberapa kali lagi, tapi sudahlah. Aku belum membalas dendam besarku. Hanya hubungan singkat. Tidak perlu dipikirkan. Nyonya, di depan sudah menunggu untuk upacara minum teh. Bayu melakukan upacara minum teh untuk ibu. Bayu ini demi gelar bangsawan, sampai meninggalkan ibu kandungnya. Sungguh memalukan. Betul sekali, memanggil seorang janda sebagai ibu. Mukanya tebal sekali. Benar. Bayu sudah selesai upacara minum teh. Selanjutnya, giliran menantu perempuan. Kirana, apa maksudmu? Suamiku mengakui kamu sebagai ibu. Apa urusannya denganku? Kenapa aku harus memanggilmu ibu mertua? Bayu sekarang adalah anak angkatku. Kamu sebagai istrinya, seharusnya berbakti kepadaku sebagai ibu mertua. Kamu benar-benar berdebat tanpa alasan. Berapa umurmu? Sudah ingin menjadi ibu mertuaku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bayu, kamu juga dengar. Bukan aku tidak mau mengakui menantu perempuan ini, tetapi Nona Citra tidak mau. Sepertinya, upacara adopsi ini batal saja. Apa yang kamu lakukan? Mau membuatku sia-sia? Suamiku, perempuan ini jelas-jelas sengaja mempermalukan kita. Apa kamu tidak lihat? Kurang ajar. Ibu dengan baik hati menerima kita. Kamu berani tidak sopan kepada ibu? Cepat minta maaf kepada ibu. Jika tidak, aku akan menceraikanmu. Kamu tidak akan melihat anak seumur hidup.
Hanya berlutut, apa artinya? Teh yang tidak jelas ini, aku tidak bisa minum. Ibu, silakan minum teh. Kirana, apa maksudmu? Kamu jelas-jelas sengaja. Menantu, perkataanmu salah. Mana mungkin aku sengaja? Mungkin tadi kamu saat upacara minum teh hati tidak tulus sampai tidak bisa memegang cangkir teh dengan mantap jadi kamu terkena sendiri. Jangan ribut. Sabarlah, sebentar lagi selesai. Pikirkan masa depan Arya. Ibu, silakan. Sudah. Yang penting niatnya sudah sampai. Aku juga lelah. Kalian boleh pergi sekarang. Ingat, besok pagi. Datang untuk memberi hormat. Baik, Ibu. Bayu, kamu tadi memanggil perempuan ini apa? Kenapa kamu mau mengakui orang lain sebagai ibu? Ibu kandungmu masih ada. Aku di sini. Hari ini, kamu sengaja menjauhkanku. Hanya untuk melakukan hal ini. Hari besok upacara adopsi Bayu pasti akan berusaha untuk menjauhkan Nyonya Besar Wibowo. Carilah cara untuk memanggilnya kembali. Kata Nyonya Besar benar. Sebenarnya seseorang hanya punya satu ibu, jadi Bayu. Mulai sekarang, panggillah Nyonya Besar Bibi, agar tidak disalahpahami orang. Kata Ibu benar. Bayu, kamu, apa-apaan ini? Ibu kandung jadi bibi. Sungguh belum pernah dengar membesarkan anak yang tidak berbakti. Kalau aku jadi Nyonya Besar Wibowo, lebih baik bunuh diri saja. Selain itu, dalam satu keluarga hanya boleh memiliki satu nyonya rumah, agar orang luar tidak bergosip. Mulai sekarang, Bibi, pergi ke kuil keluarga untuk beristirahat. Kirana, kau si manja. Bayu, lihatlah bibimu ini, begini keadaannya, bagaimana ini? Karena Bayu ragu-ragu, sebaiknya... Ibu benar. Aku ikut semua pengaturan Ibu. Kirim Bibi ke kuil keluarga. Gila, kalian semua gila. Ibu, cepat bawa Nyonya Besar turun, jangan tunda. Waktunya pergi ke kuil keluarga. Ibu. Ikuti mereka. Dasar bodoh, Bayu bodoh. Kau ikut-ikutan bodoh. Dia mengakui orang lain sebagai ibu. Kenapa kau tidak mencegahnya? Kalian mau memberontak? Ibu, aku sudah menasihatinya. Dia sama sekali tidak mendengarkan kita. Pikirannya hanya gelar bangsawan dan kekayaan. Ibu, Citra. Aku melakukan ini semua demi masa depan keluarga Wibowo. Setelah aku mewarisi gelar bangsawan dari kediaman Adipati Agung Kirana, dengan kekuasaan dan kekayaan, kita bisa memperlakukan Kirana sesuka kita. Sesuka kita memperlakukannya. Suatu hari nanti, aku akan mencincang Kirana. Nyonya, Bayu dan Citra setelah rencana mendapatkan harta warisan, mungkin akan menyakiti Anda. Bagaimana jika kita serang dulu? Tidak apa-apa. Aku punya cara sendiri. Putra dan menantu datang memberi hormat kepada ibu. Bayu sangat patuh. Sebagai ibu, tentu harus memberi hadiah. Masuklah. Aku Suwanyu, menghormati Tuan Bayu. Kirana, apa maksudmu? Kau ingin memberinya selir. Aku tidak setuju. Menantu perempuan salah paham. Aku hanya memberikan Bayu seorang pelayan yang cantik. Bayu nanti akan masuk pegawai negeri. Ia butuh seseorang yang terhormat untuk melayani.
Kalau tidak, bukankah akan mempermalukan kediaman Adipati Agung Kirana? Aku sebatang kara. Hanya ingin mengikuti Tuan Bayu dan melayaninya dengan baik. Tidak berani merebut kasih sayang. Ibu memang bijaksana, putra berterima kasih kepada ibu. Kalau begitu, selamat suamiku mendapat seorang pelayan yang cakap. Jangan pikir aku tidak melihat, kau mau menggunakan tipu muslihat perempuan cantik. Wanita seperti ini yang ingin naik ke ranjang. Setiap datang satu, aku bunuh satu. Wan Yue, tenanglah. Aku sudah menyiapkan mahar untukmu. Nanti, jika di kediaman keluarga Wibowo kau kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan diam. Kau, layani Bayu dengan baik. Jangan buat aku kecewa. Baik, Nyonya, tenang. Jangan tergesa-gesa. Pertunjukan yang baik baru saja dimulai. Tidak menyangka Kirana begitu murah hati. Bahkan mahar pembantu di rumah ini begitu besar sepertinya. Jalanku memilihnya sebagai ibu benar-benar tepat. Tuan, sup ini, aku sengaja memasaknya untukmu. Coba cicipi. Enak. Suamiku, apa yang kamu lakukan dengannya? Citra, apa kamu gila? Berani berulah di ruang kerja? Aku tidak bisa mengatasi perempuan penggoda itu. Apa aku tidak bisa menghadapimu? Di siang bolong baru berapa lama, kamu sudah terpikat oleh perempuan penggoda itu dan tergoda pergi? Ada apa ini? Sudah larut malam begini bertengkar begitu keras. Ibu. Tadi Citra bilang aku punya hubungan dengan Nona Sulanyue, jadi kami bertengkar sedikit. Bayu, dulu saat kau menikahiku, kau bilang seumur hidup hanya akan baik padaku seorang. Tapi sekarang kau di depanku bergaul dengan perempuan lain. Apa kau tidak takut disambar petir? Sumpah yang dia ucapkan. Jika semuanya menjadi kenyataan, sekarang mungkin sudah disambar petir sampai tak bersisa. Citra, kamu sungguh tidak bisa diajak bicara. Kau percaya tidak aku akan menceraikanmu sekarang? Ceraikan aku. Kalau begitu, apa kau percaya? Aku akan membocorkan semua urusanmu. Apa yang kau omongkan? Aku tidak punya rahasia apapun. Jika orang lain tahu, kita semua akan mati. Citra, baru saja, aku hanya bertindak gegabah. Ikatan pernikahan kita selama bertahun-tahun sangat dalam dan penuh kasih, mana mungkin berakhir begitu saja. Baiklah. Kau harus berjanji padaku usir Su Wanyue, perempuan jalang itu, keluar dari sini. Apa maksudnya? Wan Yue tidak bersalah. Bagaimana bisa tanpa alasan diusir dari rumah, menurutku? Citra, kau sebagai istri Rong Er, harus punya hati yang lapang. Wan Yue, dia orang yang kubawa, bagaimana kalau biarkan dia menjadi selir di keluarga Wibowo, untuk membantumu membagi urusan rumah tangga? Tidak mungkin. Ada dia, tidak ada aku. Ada aku, tidak ada dia. Oh, begitu? Sepertinya kalian semua tidak menghormatiku sebagai ibumu. Wan Yue, ayo kita pergi. Ibu, jangan marah, biarkan anakmu membujuk Citra lagi dengan baik. Citra, pikirkan Arya. Jangan biarkan hal kecil merusak yang besar. Baik. Kalau begitu, aku setuju. Baiklah, aku setuju denganmu. Bagus sekali. Mulai hari ini Wan Yue, oh, bukan selir Su, adalah selir resmi keluarga Wibowo. Suamiku, kumohon, jangan pergi ke selir Su. Tenang saja, aku hanya pergi untuk bersenang-senang. Segera kembali. Kirana, hutang ini, aku akan menghitungnya denganmu cepat atau lambat.
Ibu selirsu itu lembut, dan pengertian aku sangat puas. Terima kasih ibu telah merestui. Syukurlah. Kira-kira dia datang meminta keuntungan dariku Bayu, ada apa? Ibu, akhir-akhir ini aku bergaul dengan para pejabat keuangan. Agak tidak cukup. Ibu juga tahu bergaul dengan mereka pasti perlu mengeluarkan uang. Apa susahnya? Barang-barang ibu cepat atau lambat akan kutinggalkan untukmu. Keluarga Kirana, di luar selatan kota, ada ratusan hektar tanah pertanian. Nanti, hanya dari sewa, sudah menjadi uang yang besar. Terima kasih ibu benar-benar sangat menyayangiku. Hanya berterima kasih di mulut. Kalau begitu maksud ibu. Ibu akhir-akhir ini tanganku sangat pegal. Tidak kuat mengangkat mangkuk sup. Suamiku, apa yang kalian lakukan? Kirana kamu tidak tahu malu wanita. Apa sih yang kau rencanakan? Citra, jangan ngomong sembarangan. Aku sedang berbakti pada ibu. Ini bukan yang seharusnya dilakukan ibu dan anak kalian jelas-jelas sedang melakukan perbuatan mesum. Bayu, aku baik hati memberi kalian tanah, tapi malah dihina seperti ini. Sungguh tidak tahu terima kasih. Sepertinya tanah ini lebih baik ku kembalikan, agar tidak dibilang orang. Aku memanjakan menantu tidak tahu aturan. Kau gila. Diam kau. Ibu Citra akhir-akhir ini linglung mulutnya bicara tidak karuan. Ibu jangan sekali-kali menganggap serius omongannya. Karena dia sedang tidak sehat, sepertinya tidak bisa lagi menjalankan peran sebagai istri dan ibu membantu karirmu. Benar kata ibu. Aku segera mencabut kedudukan Citra sebagai istri utama. Diturunkan menjadi selir. Suamiku kau. Citra sayang, jangan salah paham. Tadi semua itu hanya untuk ditunjukkan pada Kirana. Setelah mendapatkan semua harta miliknya, aku jamin akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kau benar-benar tega membunuhnya. Seorang wanita yang tidak punya keturunan mati ya mati saja. Nanti semua barang akan menjadi milik anak kita. Kalian bicara sangat masuk akal, sayangnya aku akan memiliki anak sendiri. Rencana kalian tidak akan berhasil. Baginda Raja, Belum ditemukan orangnya, hamba tidak becus. tambahkan lagi orang. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 kaki tetap harus. Beta temukan. Baik. Maafkan hamba yang banyak bicara. Gadis itu, apa permusuhannya dengan Baginda Raja? Jika orang ini ditemukan, apakah akan ditangkap dan dihukum atau ada rencana lain? Jika sudah ditemukan, cukup awasi diam-diam. Jangan sampai dia curiga. Dia mencuri sesuatu dari beta, Akakana. Yang paling berharga. Beta akan memintanya kembali secara langsung. Baik. Nyonya, ada masalah. Kirana jatuh sakit. Apa? Bawa aku menemuinya. Akhir-akhir ini, aku lalai. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Jaga kesehatanmu. Nyonya, jangan kirim aku pergi. Aku tidak mau kembali. Tenang dulu. Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Meskipun di sini ramai, tetapi lebih baik daripada melayani belasan pria. Yang salah adalah aku. Tidak bisa membuat tuan dan istrinya menjadi musuh. Secara lahiriah tidak, tetapi hati mereka sudah ada jarak. Cepat atau lambat, itu akan berguna. Kamu istirahat dulu untuk sembuh. Jangan khawatir tentang ini. Ini surat pembebasan. Dan sejumlah uang. Simpanlah.
Kapanpun kamu ingin pergi, bicaralah padaku. Kirana, tunggu saja. Aku akan membuatmu menderita. Nyonya Su. Nona saya, melihat Anda sakit beberapa hari ini. Saya sengaja memasak sup penenang. Nona Kirana sungguh berhati malaikat. Nyonya Su, ada apa? Nyonya Su? Nyonya Su. Nyonya Su. Berani sekali kau, budak, berani membunuh di rumah keluarga Wibowo. Nyonya Su. Ikat dia, bawa ke pengadilan. Baik. Bukan saya. Lepaskan aku. Bukan saya yang melakukannya, hentikan. Menantu, apa maksudmu? Perkara ini belum jelas, masa gampang menyalahkan dan melaporkan ke pengadilan? Siapa tahu, bukankah mungkin ada yang sengaja menjebak? Menjebak. Kirana, di depan umum kau benar-benar pandai membela orang sendiri. Supnya dibawa oleh Sari. Mangkuknya juga dibawa Sari. Setelah Nyonya Su meminumnya langsung keracunan dan meninggal. Apa ini bisa palsu? Adik ipar kau begitu melindunginya. Apa kau mau melanggar hukum demi kepentingan pribadi? Citra, jangan kurang ajar. Ibu. Citra, di hadapan ibu kau harus lebih hormat. Bayu, kau datang tepat waktu. Menantumu yang baik ini, tanpa tahu benar salah hendak menangkap orang kepercayaanku ke pengadilan. Ibu sudah berbuat banyak untuk keluarga Wibowo. Menantu masih tidak percaya padaku? Kalau kau percaya padaku sebagai ibu? Ibu, apa yang ibu katakan? Anakmu tentu paling percaya pada ibu. Bayu, kau. Tapi di depan umum Sari memang sulit lepas dari kecurigaan. Namun, menurut anakmu melaporkan ke pengadilan bisa merusak nama baik keluarga Wibowo. Sebaiknya kita lakukan hukuman keluarga dulu, pertama, sebagai hukuman kedua. Bisa menutup mulut orang banyak. Aku tidak setuju. Ibu Anda tidak setuju? Jangan-jangan yang menjadi dalang di balik ini adalah Anda. Citra, hati-hati bicara. Hamba tadi diperintahkan untuk menggeledah. Di dalam kamar Nyonya, di lapisan bawah kotak rias, menemukan arsenik. Kirana, sekarang buktinya sudah jelas. Membunuh harus dibayar dengan nyawa, hutang uang dibayar dengan uang. Kulihat bagaimana kau bisa berdalih kali ini. Omong kosong. Jelas itu kamu memfitnah dan menjebak nona kami. Lalu, apa maumu? Kalian berdua, majikan dan pelayan, akan kutangkap dan digiring ke kantor pemerintahan kota. Meskipun kau putri seorang adipati, merencanakan pembunuhan, tetap tidak akan luput dari hukuman hukum, bukan? Jadi tidak ada ruang untuk berunding? Ruang untuk berunding? Baiklah, mengingat masa lalu kita, atas dasar hubungan itu, aku akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah di depanku. Minta hukuman keluarga sendiri, maka aku bisa pertimbangkan mengampuni nyawamu yang hina. Aku mengerti. Kalau begitu, Bayu, bagaimana pendapatmu? Ada satu bukti kejahatan Kirana ke depannya bisa lebih baik mengendalikannya. Ibu, tentu saja aku mendukungmu. Ibu, hanya saja ini menyangkut nyawa orang, aku agak sulit. Sebagai seorang ibu, tentu tidak akan membuat anakku sulit. Citra, cepat berlutut. Kamu, dasar perempuan, apa yang kau katakan? Ini adalah sepupu laki-laki dari keluarga asalmu di toko obat Huicun, bukti pembelian arsenik, juga surat menyurat kalian. Aku kira kau membeli barang-barang ini untuk mencelakaiku, tapi ternyata kau celakai Wanyue. Omong kosong, barang-barang ini jelas dari kamarmu ditemukan. Apa urusanku? Hamba bisa menjadi saksi. 3 hari lalu, itu adalah pengasuh Nyonya Citra. Memberikan obat itu kepada hamba, memerintahkan hamba untuk diam-diam meletakkannya di dasar peti perhiasan Nyonya. Saat itu hamba tidak tahu itu racun, hanya mengira itu adalah barang biasa. Nyonya Citra bahkan memberi hamba sebatang tusuk konde emas. Hamba pantas mati.
Bukankah ini tusuk konde yang paling kau sukai, Citra? Pencuri berteriak menangkap pencuri, mencoba membunuh selir memfitnah istri utama, semua itu adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Orang, kemari, Seret wanita kejam ini ke bawah. segera kirim ke kantor prefektur. Suamiku, kumohon, ampunilah aku. Aku tidak bisa pergi ke kantor. Semua yang kulakukan semua demi dirimu. Aku tidak bisa pergi. Ibu, tenanglah jika urusan ini dibawa ke pengadilan di mana harga diri keluarga Wibowo dan karierku sebagai pejabat baru dimulai. Kuharap ibu berbelas kasih. Cukup dihukum secara internal keluarga. Sekarang tidak kesulitan lagi. Tadi kata-katamu semua membelanya. Jangan-jangan kau adalah kaki tangannya, atau tidak pantas melaporkan ke kantor? Takut dia akan melibatkanmu nanti? Aku tidak ingin seorang anak yang terlibat dalam pembunuhan. Tidak bisa. Aku tidak boleh kehilangan status sebagai anak angkat dan dukungan dari kediaman Adipati Agung Kirana. Tampaknya aku harus mengorbankan yang kecil untuk menyelamatkan yang besar. Aku mengerti, Ibu. Suamiku, jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia menipumu. Sekarat sudah di depan mata masih berani bicara sembarangan, orang. Ikat Nyonya Citra. Serahkan pada ibu untuk dihukum. Bayu, kau benar-benar seorang munafik. Kau lupa siapa yang melahirkan anak-anakmu dan siapa yang berpura-pura bersamamu, Kirana. Kau juga benar-benar bodoh. Aku bilang anak yang kau panggil-panggil itu sebenarnya adalah Perempuan. Diam kau. Lidah pembual. Tidak perlu juga. Sudahlah, jual saja dia. Tidak usah ke pengadilan. Ibu, kasihanilah. Aku masih harus mengurus pemakaman Wan Yue. Ini kau yang urus. Baik. tidak bisa bicara, tapi aku masih bisa menulis. Aku harus menyampaikan kebenaran kepada Kirana. Aku akan membuat kalian, pasangan laknat, saling bunuh. Kamu pikir tidak bisa bicara, kamu masih bisa menulis, ya? Putuskan urat tangan dan kakimu agar kamu tidak bisa menulis, tidak bisa menulis. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Pasti mati. Ibu? Ibu, ada apa, Ibu? Arya, Tidak apa-apa. nanti kalau aku kaya raya, ibu mau berapa banyak, aku belikan sebanyak itu. Nak, Bayu, jika begitu kejam dan tidak berperasaan, aku tidak boleh lengah sedikit pun. Tampaknya harus segera menyelesaikan masalah ini. Baginda Raja menemukan bahwa Permaisuri Pangeran Wijaya memiliki hubungan baik dengan keluarga Wibowo, tetapi saat ini belum tahu apakah keluarga Wibowo terlibat dalam perselisihan istana. Namun, katakan. Baginda Raja, sebelumnya wanita yang Baginda cari sudah ditemukan. Siapa? Cepat bawa beta pergi. Itu menantu perempuan dari keluarga Wibowo, Kirana. Kakak peri rubah. Ternyata istri orang lain. Tampaknya harus pakai cara dulu ya. Baginda Raja, apakah Baginda ingin merebut istri orang lain? Apa salahnya? Boleh saja, tapi tidak perlu suaminya. Sudah meninggal. Meninggal? Ya. Bagus, kalau sudah meninggal, aturlah beta akan pergi ke kediaman Wibowo. Baginda Raja, akhirnya jatuh hati pada manusia biasa, bagus sekali. Jangan banyak bicara, beta hanya memanfaatkan kesempatan mendekati Kirana untuk menyelidiki kediaman Wibowo, apakah bersekongkol dengan Pangeran Wijaya. Ceritakan lebih banyak tentang dia, aku akan dengar dulu. Penyelidikan? Kau bilang ada yang dicuri, barang yang paling penting? Menurutku yang dicuri adalah hati Baginda sendiri. Ibu akhir-akhir ini sibuk. Bubur sarang burung ini sangat bergizi. Sekarang anakmu sudah berada di sisi ibu, dalam hal karier apakah bisa maju lagi?
Agar tidak memalukan ibu dan kediaman Adipati Agung Kirana. Aku juga berpikir begitu. Tenang saja. Di kediaman Adipati Agung Kirana sudah diurus semuanya. Setelah diperiksa oleh para pejabat, kau bisa naik 3 pangkat. Terima kasih atas bimbingan ibu, aku akan berusaha sekuat tenaga tidak mengecewakan harapan ibu. Kirana, kamu wanita tidak tahu malu yang kejam. Berani merebut anakku. Kamu akan mati kejam. Wanita ini, yang susah payah kuharapkan masa depan cerah, jangan sampai dihancurkan olehnya bajingan. Bagaimana kau menjaga Bibi, hingga Bibi bisa keluar mengganggu ibu? Cepat bawa Bibi kembali dan istirahat yang cukup. Siapa berani? Siapa kamu? Aku ini dari Pangeran Wijaya, pembantu setia Permaisuri. Permaisuri kami mendengar di kuil bahwa adik ipar mengakui kakak ipar sebagai anak, hal yang konyol, sangat marah. Kerajaan kita mengatur negara dengan bakti, sangat menjunjung norma dan aturan. Kalian berani bertindak seenaknya? Di mana letak aturan leluhur? Di kehidupan sebelumnya, keluarga Wibowo juga terlibat rumit dengan kediaman Pangeran Wijaya. Dengan alasan bersosialisasi, mereka membujukku mengeluarkan banyak uang. Untungnya, di kehidupan ini aku sudah waspada. Jadi, Bisumi, apa yang kau mau? Nyonya Kirana, meskipun kau putri sah kediaman Adipati Agung Kirana, hal ini tetap harus dihukum berat. Tetapi masalah adopsi ini, bukan aku yang memaksa. Itu Bayu yang mengingat suamiku meninggal muda, secara sukarela diadopsi olehku. Hal ini semua anggota keluarga Wibowo bisa menjadi saksi. Jika ingin menghukum, setidaknya hukum dia dulu. Benar, kan? Anakku sayang. Hal ini aku sukarela, hukuman apapun. Aku yang terima. Baiklah. Karena hal ini tidak sesuai aturan, dianggap tidak sah saja. Tapi kau seorang janda, bagaimana bisa terhadap kakak iparmu memberi hukuman kejam seperti itu? Oh, begitu? Kalau begitu, apa dosa dari hukuman pribadi, Bi? Permaisuri berkata, menggunakan hukuman pribadi adalah menghina hukum kerajaan. Harus dihukum mati. Aku setuju. Tapi yang menghukum Citra adalah Bayu juga. Dia sendiri yang mematahkan tangannya, dan dia sendiri yang menjualnya. Aku adalah ibu Bayu. Tentu saja aku berat hati. Tapi aku juga putri sah Adipati Agung Kirana, yang mengerti kebenaran keluarga dan negara. Bisumi hari ini karena ingin menegakkan hukum, tolong bunuh Bayu dulu. Kamu mau main-main sampai kapan? Bisumi, semua gara-gara wanita Kirana itu. Menghasut Bayu hanya linglung sesaat dia tertipu olehnya. Betul, anak tidak diajar, salah ayah Nyonya Kirana. Karena Bayu sudah menganggapmu ibu, kesalahannya kamu sebagai ibu tidak bisa lepas dari tanggung jawab gagal mendidik anak membiarkan tindak kejahatan. Itu juga pelanggaran besar perintah permaisuri, siapa yang melanggar aturan harus dihukum. Lalu bagaimana? Anakku berbakti pasti tidak akan diam saja melihat ibunya dihukum, benar kan, Nak? Tentu. Bisumi, hukuman apapun timpakan padaku seorang. Bayu, kau gila. Kenapa membela wanita itu? Aku ini ibu kandungmu. Bibi, diam. Kalau bukan karena Bibi, aku tidak akan begini baik. Bisumi pukul mereka berdua, sekaligus pukul sekeras-kerasnya. Perintah permaisuri semua harus dihukum, tidak bisa diwakilkan. Nyonya Kirana bersalah, aku akan menghukumnya atas nama permaisuri. Nyonya, Komandan Pengawal Kerajaan, Tuan Ardi datang berkunjung. Salam hormat, Komandan. Dia. Ternyata dia komandan pengawal kerajaan. Tuan Bayu, aku diperintahkan untuk mengawasi semua pejabat. Akhir-akhir ini, di kediaman keluarga Wibowo, akan sering merepotkan. Ternyata apa yang dikatakan Kirana tentang pengawasan pejabat itu benar. Sepertinya soal kenaikan pangkatku 3 tingkat juga benar. Kedatangan Tuan Komandan membuat rumah Wibowo merasa terhormat. Saya akan segera mempersiapkannya dengan baik. Apa yang dilakukan nenek ini? Jangan-jangan di dalam rumah ada tindak kejahatan, sampai perlu menggunakan hukuman pribadi? Jika benar seperti itu, aku mengawasi para pejabat, justru harus membantumu menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Nenek, saya menerima kebaikan permaisuri. Suatu hari pasti akan membalas budi. Silakan ikut saya ke sini.
Maafkan saya, Tuan Komandan. Para wanita di rumah ini tidak tahu sopan santun. Mengganggu ketenangan Tuan. Saya akan segera menyiapkan kamar terbaik. Pastinya membuat Tuan nyaman. Bolehkah minta Nyonya untuk mengantar? Saya masih memiliki beberapa hal lama tentang Adit yang perlu saya tanyakan. Kalau begitu, tolong Ibu. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Tuan Ardi. Silahkan ikut saya. Nyonya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak pernah. Benarkah? Tapi aku merasa sangat familiar. Sepertinya yang telah kucari ribuan kali dalam mimpi. Kakak peri rubah. Tuan, lebih baik bicara dengan sadar. Kakak, ini marah karena malu ya? Tuan sebaiknya kurangi baca buku cerita. Dia tidak berhayal di siang bolong, kehilangan sopan santun. Ya, Nyonya benar. Aku pada Nyonya minta maaf. Ada apa tentang urusan mendiang suamiku? Silakan tanya cepat. Banyak urusan di rumahku, tidak bisa lama. Aku ingin tanya, apakah kau dengan Adit yang telah tiada rukun? Aku tidak tahu. Tuan Komandan pengawal kerajaan ternyata suka ikut campur. Pada urusan pribadi wanita orang lain juga tertarik. Jadi, rukun atau tidak? Atau, mendiang suamiku lembut perhatian dan teliti. Dia sangat baik padaku. Kami sebagai suami istri, sangat rukun. baik. Kalau begitu rukun, dia meninggal muda, tentu Nyonya pasti sangat berduka. Tidak pernah melakukan tindakan melampaui batas, kan? Tentu saja. Kalau Tuan tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tuan, wanita ini tidak tahu terima kasih. Iya kan? Jangan lupa kita datang untuk apa. Dia masih berguna. Ya. Menarik. Pantas saja wanita yang beta incar. Dia mengenaliku. Dia ingin melanjutkan hubungan singkat ini. Tidak, aku hanya ingin anak, tapi tidak ingin ayah anakku. Urusan ini tidak bisa ditunda lagi. Meskipun terus menyelidiki bukti kejahatan Bayu, tapi dia sangat hati-hati. Untuk membuatnya panik, mungkin perlu tindakan keras. Dan sekaligus, melepaskan diri dari komandan pengawal kerajaan. Ibu, Bayu, kenapa kau datang? aku ada urusan penting dengan Ibu. Masuk dulu. Bayu, kau perhatian. Ibu, aku ingat. Tanah pertanian dan toko, sudah waktunya pungut sewa, bukan? Harusnya diserahkan padaku. Aku memang akan memberikannya padamu. Terima kasih, Ibu. Ibu, ini. Bayu, semua ini tadinya untukmu. Tapi sekarang tidak bisa. Sekarang ibu harus memberikannya pada anakku sendiri. Ibu, apa yang Ibu katakan? Bukankah aku anak Ibu? Maksudku adalah anak dalam kandunganku. Ini adalah aku dan suamiku, anak yatim piatu dari adik darah, dagingku. Jauh sebelum dia pergi ke selatan, sudah ada. Apa? Dia mengandung anak yatim piatu dari suaminya. Kebetulan sekali. Kamu hamil? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu adalah kakak dari Adit, bukan Adit. Bagaimana bisa tahu? Rahasia kamar tidur kami. Dan begitu yakin, menganggap tidak mungkin.
Aku hanya mendengar kabar kamu dan adik kedua bertengkar karena masalah istri muda adik kedua pergi dari rumah, hatinya resah, mana mungkin ada pikiran tidur bersamamu. Bayu, kamu juga sudah menikah. Punya anak. Belum mengerti suami istri? Bertengkar di ranjang, berdamai di ranjang. Sekeras apapun pertengkaran. Semalam kehangatan, hujan reda, cuaca cerah. Itu hal yang biasa. Ibu hamil. Itu juga sangat wajar. Lalu kamu, kenapa tidak bilang lebih awal? Hamil? Kirana, bohong saja kamu Adit sudah meninggal berapa lama? Menurutku jelas kamu tidak tahan kesepian. Selingkuh tidak tahu mengandung benih, laki-laki liar mana, mau menyalahkan keluarga Wibowo. Kamu perempuan tak tahu malu. Di kediaman Tuan Wibowo. Sangat ramai ya. Maaf, membuat Tuan Ardi tertawa. Tapi ini menyangkut keturunan keluarga Wibowo. Harus hati-hati. Benar juga. Tapi kalau ingin tahu kapan hamil, panggil dokter saja. Betul. Dokter, orang, panggil dokter. Keluarga kami selalu menggunakan dokter Budi. Pastikan dia memeriksa dengan tepat bulan kandungan. Tunggu. Kamu selalu merasa aku merebut anakmu. Kamu ingin aku mati. Aku tidak percaya dokter yang kamu panggil. Orang. Panggil dokter Surya dari Balai Pengobatan Hati Nurani. Dia dokter yang baik hati. Semua tetangga tahu. Balai Pengobatan Hati Nurani. Siapa tahu kamu sudah mengatur segalanya dari sebelumnya. Aku tidak setuju. Karena kedua pihak memiliki kekhawatiran, saya punya ide. Tabib Agung Hadi dari istana sangat ahli. Saat ini dia ada di selatan kota, sedang mengobati masyarakat. Sebaiknya kita panggil dia untuk memeriksa nadi. Pasti, tidak ada yang berani meragukan keadilannya. Baik. Kalau begitu ikuti Tuan Wei. Terima kasih, Tuan Wei. Ya, Aku sudah mengaku secara sukarela hamil anak orang lain. Dia akan mundur karena kesulitan, kan? Melihat ekspresinya, ternyata sesuai dengan dugaanku. Janin dalam kandungannya belum tentu darah daging keluarga Wibowo. Dokter, bagaimana hasilnya? Nyonya memang memiliki nadi hamil. Kehamilan sudah pasti. Saya ingin tahu janinnya. Berapa bulan? Ternyata itu rencananya. Sudah lebih dari 2 bulan. Kemungkinan besar, janin laki-laki. Apa? Bayu lihat ibu sekarang sedang hamil. Ini. Ibu benar. Ini sungguh kabar gembira yang luar biasa, anak ini kelak akan menjadi adik kandungku. Pasti akan kuperlakukan dengan baik. Namun, bagaimanapun, anak ini masih sangat kecil, nanti masih perlu ibu, dan aku sebagai kakaknya untuk saling mendukung. Ibu sekarang membimbingku dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu juga untuk masa depan anak ini membuka jalan? Bayu licik dan kejam. Jika benar-benar dipojokkan, tidak akan ada lagi kesenangan menggoda. Sekarang tampaknya, Tuan Wei ini sepertinya berpihak padaku. Nanti pasti ada kesempatan. Bayu benar juga. Kalau begitu, barang-barang ini kuserahkan padamu untuk diurus. Jangan mengecewakanku dan adikmu yang belum lahir. Ibu tenang saja. Anakmu tidak akan mengecewakan harapan ibu. Bibi, ibu lelah, biarkan dia beristirahat. Tuan Wei, ada apa lagi? Aku belum mengucapkan selamat kepada Nyonya. Akhirnya tercapai apa yang diinginkan. Apa maksud Tuan Wei? Aku tidak mengerti. Kehamilan Nyonya jelas baru sebulan. Anak dalam perutmu sebenarnya punya siapa? Kau sebenarnya mau apa? Karena semuanya sudah terbuka, anak ini milikku. Sebagai ayahnya, tentu ingin status yang sah. Kirana, aku ingin menikahimu. Untuk memberikan identitas yang sah bagi anak. Bagaimana?
Tidak mungkin. Aku bisa menunggu, namun sebelum itu, kamu harus memastikan keamanan dirimu dan anak. Bayu ini bukan orang baik. Tindakanmu hari ini cukup berbahaya. Tuan, karena tahu Bayu berbahaya, masih mau tinggal di rumah Wibowo, pasti ada maksud lain, kan? Apa yang kau inginkan? Aku tentu saja menginginkanmu. Tuan, orang bijak tidak bicara samar. Aku tidak peduli apa yang kau incar, aku bisa membantumu. Sedangkan kau, sebagai ayah kandung dari anak ini, komandan pengawal kerajaan yang terhormat, masa kau bisa melihat wanitamu sendiri disakiti orang, kan? Pantasan, kenapa kau tidak takut mereka tahu kau hamil? Ternyata kau memanfaatkanku. Untukmu dan anak dalam kandungan, melindungi kalian, membersihkan rintangan. Ya, aku memang memanfaatkanmu. Komandan pengawal kerajaan, identitas sebaik ini, jika tidak kugunakan, bukankah sayang? Apa kau tidak takut aku bermaksud buruk? Pria yang begitu lembut di ranjang, tidak ada yang perlu ditakuti. Hamil itu melelahkan? Aku lelah. Baik. Nyonya, istirahatlah. Lain hari, aku akan menjenguk kalian ibu dan anak. Apapun yang diinginkan Raja Ardi, dia tidak akan menyakitiku. Bayu, berani menyentuh anak dalam kandunganku? Aku tunggu kau mencari mati. Bayu, katakan yang sejujurnya padaku. Anak yang ada di perut Kirana itu, apakah itu benar-benar anakmu? Tidak peduli anak siapa itu. Anak ini tidak boleh dipertahankan nanti, asalkan anak ini mati. Kirana, seorang janda. Nanti apalagi yang bisa dia lakukan? Nanti maharnya. Kekuatan kediaman Adipati Agung Kirana semua hanya milikku. Dan hanya bisa bergantung padaku. Sebelumnya, aku melarangmu, mengakuinya sebagai ibu. Dia hanya mempermainkanmu. Kau tahu? Kirana tidak memiliki tipu daya seberat itu. Hanya seorang bodoh. Tapi kau, karena kau tahu aku padanya, punya niat tertentu, apa salahnya memanggilnya ibu beberapa kali? Dan berulang kali, datang mengganggu kami. Bayu, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kau tahu, apa yang sebenarnya demi kebaikanku? Hanya, dengan membuat anak Kirana itu mati. Membuatnya hanya memiliki satu putra, yaitu aku. Itulah yang demi kebaikanku. Ya, membuatnya hanya memiliki satu putra, yaitu aku sudah cukup. Bayu ternyata cukup sabar. Sampai sekarang belum ada gerakan. Siapa kamu? Orang yang akan mengambil nyawamu. Selama aku ada, tidak ada yang boleh menyakiti ibuku. Tahu bahwa Bayu sewaktu-waktu bisa bertindak, aku pasti sangat waspada. Mencari kematian. Biarkan dia hidup. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Ini. Kusarankan kau mengaku dengan jujur. Jika tidak, pedang ini akan menembus jantungmu. Bagus, si manja. Berani mengganggu ibuku? Mencari mati? Bayu begitu terburu-buru. Jangan-jangan takut dia akan menyebut namamu. Ibu, jika aku punya niat lain, tadi tidak akan melakukan hal seperti itu.
Kau curiga aku? Melakukan sesuatu diam-diam? Ibu, jika kau tetap curiga padaku, hari ini, aku akan bunuh diri untuk membuktikan. Baiklah. Jika kau mati hari ini, aku akan percaya kau tidak bersalah. Bayu. Kirana, kau wanita ini, kau ingin membunuh kami, ibu dan anak? Bayu, cepat lihat wajah aslinya. Jangan bodoh lagi. Ibu, aku bersumpah, aku tidak punya niat lain. Karena bukan kau yang mengirim, coba katakan, kenapa ada pembunuh datang membunuh Nyonya? Siapapun berani menyakiti ibu, harus dihukum mati dengan kejam. Nyonya, ini ditemukan pada orang berpakaian hitam. Apa ini? Bukankah ini surat berharga yang Tuan Bayu ambil dari ruang pembukuan beberapa waktu lalu? Bajingan, jangan bicara sembarangan. Ini ada catatannya, kan? Untuk menghadapimu seumur hidup, mana mungkin aku tidak menempatkan orang kepercayaanku di sisimu? Ada lagi yang ingin kau katakan? Bayu, kau sebagai pejabat kerajaan tetapi menggunakan cara seperti itu memperlakukan ibumu. Hal ini saya pasti akan melaporkannya kepada Baginda Raja dan menghukumnya sesuai kesalahannya. Tidak perlu melibatkan istana. Nyonya, kenapa kau membelanya? Pengawal kerajaan memiliki banyak hukuman mengenai hukuman manusia. Babi yang disebut Bayu tadi, menurutku itu cocok, karena tidak membuat orang langsung mati tetapi bisa membuat orang sangat menderita. Cocok untuk orang yang menusuk dari belakang. Nyonya benar. Kalau begitu potong dulu keempat anggota tubuh lalu cungkil kedua matanya, potong lidahnya, tulikan telinganya. Terakhir lempar ke kandang babi, siksa siang malam. Supaya dia tidak bisa hidup ingin mati. Tidak bisa. Aku bersumpah bukan aku dia. Dia yang menyuruhku mengambil surat berharga untuknya, aku tidak tahu apa-apa. Bayu, kau gila? Kau berani memfitnahku? Aku tidak memfitnahmu. Kau. Mustahil itu dilakukan Nyonya Besar. Aku ingat, Nyonya Besar paling sayang pada putranya, Adit. Mana mungkin begitu kejam menyakiti darah daging keluarga Wibowo. Ibu, kau tidak tahu Nyonya Besar selalu curiga tentang identitas anak dalam kandunganmu dan juga takut pada Tuan Ardi, makanya melakukan cara licik ini. Bayu, kau. Aku ini ibu kandungmu. Kau tega demi kekayaan dan kehormatan. Kau memfitnahku. Kau benar-benar lebih buruk dari binatang. Kirana, sebenarnya dia bukan Bayu. Dia adalah... Aku bukan Bayu. Siapa lagi? Adik-adik. Sudah meninggal. Kalau aku kenapa keluarga Wibowo hancur, kumohon kasihanilah keluarga Wibowo, minta maaflah. Ya, semua aku yang lakukan. Bayu tidak terlibat. Nyonya Wibowo, kau harus pikirkan baik-baik. Di mata pengawal kerajaan, tidak bisa ditoleransi. Tuan Wei, Nyonya Besar Wibowo, sudah tua, maafkan dia yang hilaf, berilah hukuman ringan. Panggil pengawal. Bawa Nyonya Wibowo. Bawa pergi. Ya. Sepanjang hidupku, hal yang paling kusali adalah melahirkanmu. Kamu ini binatang tak berperasaan. Mulai sekarang, hubungan ibu anak kita putus. Hati-hati dengan dirimu sendiri. Manusia demi diri sendiri. Langit dan bumi akan menghukum. Aku tidak salah. Bayu, benar-benar iblis. Bahkan ibu kandung pun bisa dikorbankan. Kedepannya, harus lebih waspada. Kakak peri rubah. Hari ini aku sudah banyak membantumu. Apakah kamu harus berterima kasih padaku? Orang yang bisa memerintahkan pengawal istana sangat sedikit. Siapa sebenarnya dia? Tapi hari ini dia menyelamatkanku tanpa memikirkan keselamatannya. Jelas dia tidak berniat jahat padaku. Kakak peri rubah. Kenapa kau tidak pedulikan aku? Aku ingin menjadi ayah anakmu.
Itu tidak bisa dibahas. Baiklah. Kalau begitu aku hanya minta satu ciuman. Kakak, kamu galak sekali, tapi aku suka. Tidak tahu malu. Hati-hati ya, Bayu sangat berbahaya. Dia sangat licik. Hari ini dia dirugikan, pasti akan membalas dendam. Kakak peduli padaku? Kalau begitu, lebih baik kakak nikahi aku saja. Mimpi saja. Asalkan bisa bersama dengan kakak peri rubah. Meskipun hanya mimpi. Juga tidak apa-apa. Tuan, Pasti tadi terlalu panas, aku tidak jatuh cinta padanya. Ada apa? Pangeran Wijaya sangat hati-hati, tidak pernah langsung menghubungi keluarga Wibowo. Baik, selidiki lagi. Siap. Pangeran Wijaya. Ternyata dia untuk mengumpulkan bukti kejahatan Pangeran Wijaya. Dia menyelamatkanku. Jika aku bisa membantunya, ini bisa dianggap saling melunasi hutang. Kirana mungkin sudah tahu sesuatu. Melanjutkan rencana semula terlalu berbahaya tapi... Sekarang aku akan naik pangkat. Kebetulan memanfaatkan kesempatan ini bunuh dia. Tapi, dia sekarang punya komandan pengawal kerajaan. Sebagai pelindung, tidak mudah dihadapi. Satu-satunya cara hanya mengambil risiko besar. Harus memikirkan rencana yang sempurna yang bisa menyingkirkan Kirana itu. Juga bisa membuat komandan pengawal kerajaan terjerumus. Kamu bawa surat ini berikan kepada Bisumi, katakan Nyonya Besar mengundang Permaisuri 3 hari lagi ke rumah untuk menikmati bunga. Lalu, Mana Nyonya Besar Wibowo? Bukankah hari ini dia mengajakku menikmati bunga? Permaisuri. Akhirnya Permaisuri datang, Kirana berselingkuh dengan pengawal kerajaan. Ibu tahu, marah sekali, langsung jatuh sakit. Sampai tidak bisa turun dari tempat tidur. Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya di sini melakukan hal kotor seperti ini? Nyonya, Tuan Ardi tiba-tiba tidak enak badan. Cepat lihat, Nyonya. Kamu kenapa? Raja Ardi, kamu gila? Kakak. Aku terkena obat perangsang. Bisakah kau menyayangiku sedikit? Kakak, kamu tidak hanya seekor rubah kecil, tetapi juga kucing liar kecil yang suka mencakar. Ada orang di luar.
Apa takutnya? Bagaimanapun, sudah begini. Di siang bolong berani berselingkuh di keluarga Wibowo. Sungguh tidak pantas. Tendang pintu, baik. Permaisuri, lihat. Apa yang kukatakan semuanya benar. Pengawal kerajaan mengandalkan diri mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh di keluarga Wibowo. Kami bertindak sewenang-wenang. Bisumi. Bawakan saya pasangan pria simpanan dan wanita nakal seret keluar hadapi di depan umum. Apa yang kalian lakukan? Apa? Tentu saja menangkap basah selingkuh. Nyonya melakukan hal seperti ini perbuatan tak tahu malu. Masih punya muka bertanya, apa yang kami lakukan? Seorang pembantu berani campur tangan urusan keluarga Wibowo. Siapa yang memberimu keberanian? Kalau aku, permaisuri ini apakah berhak mengaturmu? Salam untuk permaisuri. Hanya saja, aku Toh Putri Adipati Agung Kirana. Saat aku tidur siang, Kau membawa orang-orang ini masuk ke sini? itu tidak pantas, kan? Permaisuri, lihat, ini ikat pinggang pria. Pasti itu pengawal kerajaan tadi yang meninggalkannya. Bukti kuat. Kulihat kau masih bisa membantah. Aku, permaisuri ini, paling tidak suka urusan kotor tak tahu malu. Hari ini, aku akan mewakili keluarga Wibowo. Membersihkan nama keluarga. Permaisuri, tenanglah. Tapi Kirana sedang mengandung, dia punya anak. Anak ini, kalau dibiarkan akan mencoreng nama baik keluarga. Orang bawa ke sini. Angkat dia. Anak di perutnya gugurkan. Baginda Raja tiba. Raja Ardi. Ternyata dia adalah raja. Pantas saja dia bisa memerintahkan pengawal istana. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan bicara lagi padamu nanti. Dan tidak akan biarkan kamu melihat anak dalam kandungan. Kakak, banyak sekali masalahmu, ya? Tapi tenang saja, aku akan menyelesaikan semuanya untukmu. Tenang saja. Aku sudah menduga sejak awal bahwa Bayu ingin memanfaatkan Pangeran Wijaya dan Permaisuri Wijaya, dan juga melihat bahwa Raja Ardi tidak terkena obat perangsang, sengaja pura-pura mengikuti aktingnya. Tujuannya ingin menggunakan tangan pengawal kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini tuntas. Tapi Raja Ardi, bagaimana bisa dia menjadi raja? Hormat, Baginda Raja. Nyonya, bangunlah. Tidak usah formal. Bukankah dia anggota pengawal kerajaan? Mengapa dia menjadi raja? Ini habis sudah. Bibi Permaisuri Wijaya, kenapa Anda di sini? Baginda Raja. Kirana berselingkuh dengan pria mencoreng nama baik keluarga, hukum kerajaan ini sangat tegas. Hal seperti ini sesuai aturan harus dihukum tenggelam. Tapi pria simpanan yang kau maksud adalah Beta. Baginda Raja, jangan bercanda. Anda adalah yang mulia. Raja wanita seperti apapun bisa Anda dapatkan. Mana mungkin Anda tertarik pada seorang janda? Beta suka dia. Kenapa? Bibi Permaisuri keberatan? Atau ada yang lain keberatan? Hamba tidak berani berpendapat. Meskipun Baginda Raja tetap harus patuh pada aturan, merampas istri pejabat akan memalukan keluarga kerajaan hamba. Sebagai tetua Anda berkewajiban mengingatkan Anda. Jangan sampai tersesat. Permaisuri, ucapanmu tidak benar. Bukankah Anda sudah tahu suamiku, Adit, sudah meninggal? Karena aku sekarang seorang janda, maka Baginda Raja
Bagaimana bisa disebut merampas istri pejabat? Baginda Raja tadi permaisuri berkata akan memukul anakku sampai mati, dan Bisumi menghinaku. Siapa yang berani menyentuh wanita beta dan anak di kandungannya beta akan menghukum mati 9 keturunannya. Tapi jika itu kerabat kerajaan, bagaimana? Diam. Kau si manja berani memecah belah hubungan kerajaan, pantas dihukum mati. Bibi Permaisuri Wijaya, jangan terlalu menganggap dirimu terlalu penting. Beta menghormati Anda dan Pangeran Wijaya. Tapi jika kamu terlalu melanggar aturan, jangan salahkan beta. Tidak memberi ampun. Bagaimana? Kau ingin membunuhku? Meskipun kau adalah raja, kau harus pikir-pikir. Aku adalah istri sah Pangeran Wijaya. Berani kau menyentuhku, tahta kerajaanmu masih akan stabil? Apa maksud permaisuri? Jangan-jangan Pangeran Wijaya mau memberontak? Permaisuri, jangan marah. Baginda Raja tadi hanya ucapan marah sesaat, jangan dianggap serius. Beta sedang berbicara dengan Bibi Permaisuri Wijaya. Apa kau berhak menyela? Karena Baginda Raja mau menghukum, sepertinya Kirana yang pertama menyela lebih pantas dihukum. Bisumi, beri aku mulut si manja ini pukul sampai hancur. Ya. Siapa yang berani menentang perintah raja dan menipu raja, dihukum mati di tempat. Baginda Raja, mohon ampun. Baginda Raja mohon ampuni hamba. Maafkan hamba, Baginda Raja. Ini salahku, kurang tegas dalam mengurus rumah tangga, terlalu membiarkan istriku berani membicarakan urusan pribadi Baginda Raja. Benar-benar dosa. Paman Raja juga berkata, Permaisuri Wijaya bersalah. Katakanlah, bagaimana seharusnya dihukum? Baginda Raja, jangan keterlaluan. Siapa yang bersalah, harus dihukum. Hanya salah permaisuri, karena terlalu peduli, jadi kacau, khawatir akan reputasi Baginda Raja. Bagaimanapun Anda, dengan seorang janda, terlalu akrab, jika tersebar, akan merusak wibawa Raja. Begitu? Tapi ku dengar, di kediaman Pangeran Wijaya, banyak wanita cantik selir saja. Ada 38. Yang dikirim pejabat, pelacur terkenal di ibu kota. Kau terima semuanya, lihat kau juga baik-baik saja. Masih menjadi Pangeran Wijaya. Apakah hal yang sama? Boleh dilakukan Pangeran. Tapi Raja tidak boleh. Nyonya Kirana, kau ini siapa? Hanya seorang janda, hina, berani di depanku, kurang ajar. Tentu saja dia adalah wanita beta. Apa? Paman Raja, kau keberatan dengannya? Baik. Iya, aku lancang, urusan pribadi Baginda Raja, aku tidak seharusnya campur tangan. Permaisuri, belum minta maaf pada Baginda Raja dan Nyonya Kirana? Hamba salah bicara. Permaisuri, barusan kau juga bilang akan membersihkan nama keluarga Wibowo, membersihkan nama keluarga. Kau ingin membunuh anak yang belum lahir dipukul sampai mati. Hati yang begitu kejam, satu kata salah bicara yang ringan, ingin dianggap selesai. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin kau berlutut, sujud, untuk setiap kata yang kau ucapkan, padaku, dan pada anak dalam perutku. Minta maaf. Kau bermimpi. Aku ini seorang permaisuri, mana mungkin aku berlutut pada seorang si manja? Berlutut. Hamba salah bicara. Mohon ampun. Apa katamu? Aku tidak mendengarnya. Sekarang ku dengar. Enak didengar. Kirana, penghinaan hari ini, aku pasti akan membuatmu membalas 100 kali lipat. Oh iya. Pangeran Wijaya, barusan juga berkata Baginda Raja dan aku, si janda, bercampur secara diam-diam, merusak kewibawaan Raja. Bukan, juga harus berlutut. Kata-kata yang kau lontarkan. Kau jilat kembali? Paman, karena istriku menyuruhmu berlutut, maka berlututlah. Raja Ardi, aku sudah memberimu muka, jangan tak tahu diri, apa kau pikir singgasana ini sudah kau duduki dengan mantap? Kekuatan Pangeran Wijaya memang sudah mengakar kuat.
Bahkan berani menantang Baginda Raja. Asalkan aku dekat dengan Pangeran, Baginda Raja pun tidak berani menyentuhku. Pangeran, karena tidak mau mengaku salah, maka aku akan mengajarimu. Dasar si manja berani melawan aku, Pangeran. Paman Raja. Jaga martabatmu. Raja Ardi. Pikirkan baik-baik kartu asmu, apakah layak untuk melawan Pangeran. Meskipun aku tidak berniat bertindak secepat ini, tapi dia berani. Menghina kakak peri rubah beta tidak akan mentolerir ini. Pangeran, jadi tidak berpura-pura lagi? Menampakkan wajah aslimu. Apa maksudmu? Satria, bacakan. Baik. Mei tahun ketiga Yuan Qi, Pangeran Wijaya menerima dari Kepala Transportasi Sungai Perak 800.000 tael. Untuk menutupi kekurangan beras pengiriman Januari tahun keempat Yuan Qi, berkonspirasi dengan Wakil Menteri Kepegawaian menjual jabatan. September tahun kelima Yuan Qi, Baginda Raja diserang saat penyamaran panah busur yang digunakan pembunuh berasal dari kediaman Pangeran Wijaya. Kamu datang ke kediaman Wibowo, maksudmu mendekati Bayu melalui aku. Lihat apakah bisa melacak lebih lanjut, menyelidiki bukti kejahatan Pangeran Wijaya, tapi Pangeran Wijaya waspada padamu, kamu sulit menyelidikinya. Tapi kediaman Adipati Agung Kirana bisa menyelidikinya. Dengan mudah, aku menyuruh ayahku diam-diam mengumpulkan bukti, ditambah dengan apa yang kamu miliki cukup untuk menghukumnya 10 kali. Paman, semua ini cukup untuk membuatmu mati 10 kali, mengingat ikatan darah dan kasih sayang aku tidak akan membunuhmu semua. Mulai hari ini kekuasaan militermu akan dicabut di rumah saja dan renungkan kesalahanmu. Tanpa perintah tidak boleh keluar rumah setapak pun. Dia adalah paman kandungmu. Sewaktu almarhum kaisar masih hidup harus memberinya rasa hormat. Kamu tega memperlakukan orang tua seperti ini? Baik. Kejadian hari ini aku, Pangeran, akan mengingatnya. Jangan menyesal. Beta tidak pernah melakukan hal yang membuat menyesal. Hai orang, antarkan Pangeran Wijaya bersama Permaisuri kembali ke istana. Awasi dengan ketat. Bagaimana bisa begini? Rong, kenapa wajahmu pucat sekali? Ibu. Aku salah, Ibu. Begitu? Salah apa? Anakmu ini buta hati. Mendengarkan hasutan para pelayan, sehingga bersama orang luar meragukan Ibu. Maafkan aku kali ini. Bayu, selama beta menyamar dan berkeliling, telah melihat semua kejahatanmu dengan mata kepalaku sendiri. Kau jual beli jabatan, membunuh ibu, menyiksa anak kandungmu sendiri, masih ingin mengelak? Satria, Ini semua bukti kejahatanmu. kakak peri rubah? Apakah ini selaras? Kau bantu beta menyelidiki Pangeran Wijaya, beta juga tahu Bayu berencana jahat. Beta, maka beta beri kakak ketenangan. Baginda Raja, mohon periksa dengan teliti. Hamba ini punya alasan. Apa alasanmu? Katakan saja di penjara Zhao. Satria, bawa dia ke penjara Zhao, buat dia merasakan semua siksaan di penjara, lalu mati. Ibu, tolong aku. Bayu, ini perintah Baginda Raja. Aku ini hanya seorang wanita kecil. Mana berani ikut campur? Kamu ini lebih baik tinggal di penjara saja. Mengingat kita ibu dan anak, aku akan bisikkan sesuatu ke telinga Baginda, agar penderitaanmu lebih terasa. Kirana, kau wanita ini. Kau akan mati dengan cara yang keji. Berisik sekali. Sudah. Semua sudah selesai. Aku pergi dulu. Kakak peri rubah? Baginda, apa yang kau lakukan? Hamba ini siapa? Mendekati raja yang mulia. Bukankah kamu sudah lama menduga bahwa aku adalah raja? Aku kira kamu diperintahkan raja untuk menyelidiki. Sudahlah. Beta. Aku tidak sengaja menipumu, aku hanya belum menemukan kesempatan yang tepat. Kamu pikir aku adalah kakakmu? Sebenarnya aku adalah Adit.
Suamimu. Tidak mungkin. Makanya kamu bodoh. Dia sudah mati. Tiba-tiba muncul seorang kakak kembar yang dibuang. Kamu tidak pernah curiga? Ini hanyalah rencanaku. Memanfaatkan rasa bersalahmu. Mengantarku ke puncak awan. Baginda Raja, penipuan tetaplah penipuan. Sepanjang hidupku yang paling kubenci adalah ditipu dan tidak tahu apa-apa. Seperti orang bodoh, dipermainkan. Baginda Raja, silakan kembali. Jangan datang lagi mulai sekarang. Baginda Raja, kalau begitu berat hati, kenapa tidak langsung mengejarnya dan menjelaskan semuanya dengan baik? Kamu tidak mengerti? Tadi matanya. Jelas-jelas sedih, tapi sedih itu. Artinya dia masih peduli padaku. Beta. Pasti akan berhasil mendapatkan dia kembali. Baginda Raja sudah tahu sendiri. Pangeran Wijaya ini ambisius dan berbahaya. Kali ini buktinya kuat. Kenapa hanya ditahan di rumah? Orang ini jika tidak dihabisi sekaligus, nanti pasti jadi masalah besar. Pangeran Wijaya sudah lama membangun jaringan. Pengikutnya tersebar di istana dan rakyat. Jika kali ini kita menindaknya, mereka yang bersembunyi hantu dan iblis tidak bisa ditangkap semua. Baginda Raja bijaksana. Hamba akan terus menambah orang mengawasi Pangeran Wijaya. Hanya saja sudah berhari-hari meninggalkan istana. Urusan istana menumpuk dan banyak. Apakah? Sudah waktunya kembali ke istana? Tidak kembali. Beta belum berhasil merebut hati istriku. Saat ini prioritas utama adalah mendapatkan kembali kasih sayang kakak peri rubah. Raja Ardi. Anak kemarin sore berani sekali menghinaku seperti ini, panggil orang. Pangeran, sampaikan perintahku. Aku tidak tahan, bersiaplah untuk memberontak. Tenanglah, Pangeran. Sekarang Raja Ardi bukan lagi orang yang dulu. Sayapnya sudah kuat. Setelah ini, pasti penjagaannya semakin ketat. Mungkin lebih sulit dihadapi. Sebelumnya, kita tidak menemukan kelemahannya. Jadi kita bergerak perlahan. Sekarang wanita bernama Kirana ini adalah kelemahannya. Aku akan mencari seseorang. Jangan sampai dia mati. Tenang saja, aku tahu batasannya. Pasti dia akan merasakan setiap siksaan. Jika ingin selamat, ikuti perintahku. Nyonya, tapi aku merasa sangat familiar. Seperti yang aku impikan ribuan kali. Suara apa? Kakak, aku membohongimu. Kakak, aku salah. Aku tidak mencari alasan. Salah ya salah. Karena tahu salah. Kenapa kamu masih datang? Hari ini pertama, untuk minta maaf. Kedua, aku punya sesuatu untukmu. Barang dari Baginda Raja? Hamba tidak pantas menerimanya. Aku bilang kau pantas. Maka kau pantas menerimanya.
Apa maksudnya? Ini janjiku untuk kakak. Kedepannya, jika aku berbohong sedikit pun padamu, membuatmu kecewa, membuatmu sedih dan kecewa, kau boleh menulis sendiri sebuah dekrit untuk tidak menjadi permaisuriku. Siapa permaisurimu? Kakak, maukah kau menjadi permaisuriku bersama seumur hidup hingga rambut memutih? Jika kau berani menipuku lagi, aku akan bercerai denganmu. Terserah kakak. Baginda Raja, Nona kami menerima secari kertas, lalu pergi. Ingin tahu keberadaan Adit, segera datang ke hutan bambu pinggir kota. Dia pergi ke arah mana? Kenapa kau? Kenapa bukan aku? Ibuku tersayang. Sepertinya kau. Meskipun sudah menjadi ratu, tapi hatimu masih khawatir soal adik Adit yang sudah meninggal, kan? Bahkan demi dia, kau sendirian datang ke tempat terpencil ini. Kau benar-benar peduli padanya. Peduli padanya? Tentu aku peduli padanya. Aku lebih dari siapapun di dunia ini sangat peduli padanya. Karena aku lebih dari siapapun. Ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, menghancurkan tulang belulangnya menjadi abu. Bagaimana menurutmu, Adit? Apa katamu? Terkejut, aku sudah tahu sejak lama. Identitasmu. Sejak kau membawa selirmu itu dan anak harammu itu saat menginjakkan kaki di keluarga Wibowo, aku sudah tahu siapa dirimu. Dan kemudian kau merencanakan langkah demi langkah, menghitung setiap langkah. Aku juga melihat semuanya dengan jelas. Kau benar-benar tahu. Pantas saja. Pantas saja aku merasa aku terhambat di mana-mana. Ternyata kau selama ini hanya bermain sandiwara denganku. Sayang sekali, pada akhirnya aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Sedangkan kau datang sendirian ke sini, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Kau berani? Dia tidak berani, aku berani. Pangeran Wijaya? Orang yang banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Aku menyarankanmu berhenti sekarang. Mungkin Baginda Raja masih akan memaafkan kalian. Berhenti. Aku telah merencanakan ini bertahun-tahun. Hari ini adalah saatnya menjaring. Menggunakanmu untuk menyingkirkan Raja Ardi. Kekuasaan ini adalah milikku. Beta, apakah setuju? Paman, lama tidak bertemu. Kau benar-benar datang. Demi wanita ini, kau bahkan rela kehilangan nyawa. Tangkap dia. Bunuh tanpa ampun. Paman, apa kau lupa? Beta masih punya 3 saudara kandung. Bahkan jika kau bunuh aku, kekuasaan ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Mereka yang tak berguna itu bahkan tidak layak disebut. Hari ini aku bunuh kau, para pendukungku pasti akan mengajukan petisi bersama, mendukungku naik tahta, dengan sah dan layak. Petisi bersama, mengajukan petisi. Paman, sungguh perhitungan yang baik, sayangnya. Ata, Paman, kau lupa satu hal. Beta, hari ini belum akan mati. Hampir mati masih keras kepala. Bunuh dia. Kalian mau apa? Tentu saja membunuhmu, Paman Pangeran. Paman Pangeran. Kamu pikir sudah merencanakan segalanya, tapi dari awal, aku sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Pangeran Wijaya ingin memanfaatkanku untuk memancingku keluar. Sayangnya dari awal, aku sudah tahu identitas Bayu.
Aku dan kakak berpura-pura terjebak untuk menipu mata-mata paman pangeran. Namun diam-diam, sudah kuganti pembunuh bayaran yang kau atur dan menelusuri jejak. Para antek paman pangeran di istana semua habis ditangkap. Mencari mati. Berhenti. Dia tidak akan bisa lari. Sudah cukup bermain? Kalau sudah cukup, bunuh saja dia. Aduh, celaka. Sudah terlambat, kakak. Ada apa? Waktu baik hampir terlewat, kita harus segera menikah.